Halo penonton Jokro TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue Iwan Chan, dan kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Jadi buat kalian yang belum tahu Kupas Berita itu apa, kita ngebahas berita-berita yang lagi heboh dan viral nih, dan kita bahas bareng-bareng nih buat sama kalian. Kalian juga bisa nimbrung di kolom komentar ya. Oke, langsung aja nih ke berita pertama, Gra. Lu pernah pakai pinjol nggak sih? Atau paylater gitu, pinjam-pinjaman online? Enggak sih bang, gue nggak berani, soalnya ya takut gak bisa bayar. Makanya mah enak, tapi bayarnya itu susah takutnya. Nah, kemarin tuh gue baru dapat kabar nih, kalau ratusan mahasiswa di IPB kejerat pinjaman online. Waduh. Nah, mereka itu diduga terjerat pinjol demi buka usaha bisnis. Ya, mungkin ocop-ocop gitulah, anak muda biasa. Nah, IPB ini sampai ngebuka posko pengaduan buat mahasiswanya nih. Abis itu mereka memilah-milah nih, tipe kasusnya seperti apa. Terus dipeta-petain tuh masalah-masalahnya. Nah, infonya nih, Gra. IPB itu juga nyiapin bantuan hukum buat mahasiswa yang ketipu sama usaha online itu loh. Nah, terus juga IPB bakal ngelakuin upaya peningkatan literasi keuangan buat para mahasiswanya. Nah itu dia bang, kurangnya literasi tentang keuangan itu bisa jadi penyebab Iya. kasus kayak gini. Ya mungkin ya harus dipertimbangin lagi ya kalau semisal mau pinjol-pinjol kayak gitu, ya kebayar atau enggak, ketutup biayanya atau enggak gitu. Jangan main langsung daftar pinjol aja gitu nggak sih? Bener. Soalnya ada info yang gue dapet itu mahasiswa itu ya diduga terpengaruh sama kating-katingnya. Mereka disuruh masuk ke grup WA gitu yang katanya ya usaha penjualan online. Nah terus mereka diminta buat investasi ke usaha itu. Nah tapi modalnya tuh dari pinjol. Katanya untungnya ya bakal untung 10% lah per bulan. Ya tapi ternyata begitu. Tuh kan, kadang-kadang emang kating-kating ini suka sesat. Parah sih. Jangan gitu lah pokoknya lah. Tapi infonya nih, beberapa mahasiswa sampai didatengin loh ke rumahnya, Gra. Gara-gara dia nggak bisa bayar. Mereka tuh ditagih kira-kira sampai 3-13 jutaan. Wih, gitu. gede banget itu. Gede banget kan? Bener-bener. Nah, makanya tuh ternyata itu tuh mereka juga nggak tahu buat apaan, duitnya kemana, untungnya kemana. Ya mending buat gue aja lah. Iya, itu sih maunya lu nggak sih? Ya pokoknya harus lebih hati-hati deh ya teman-teman. Ya boleh berbisnis, tapi dilihat-lihat dulu, dipikirin dulu mateng-mateng. Kalau bisa ya pakai modal sendiri, jangan pinjem ke temen atau gebetan atau pacar atau mantan. Jangan ya, jangan. Ditagih susah ya. Iya, kadang tuh lebih galak yang ditagih. Oh, curhat ya. Kan kalau misalnya keuntungan yang nggak sesuai sama cicilan yang dibayar kan, ya resah juga kan kalau Iya misal sih. ditagih-tagih kayak ke rumah gitu kayak tadi. Ya, bener banget, Gra. Ya, semoga kedepannya buat teman-teman mahasiswa ini makin hati-hati ya, dan jauhin deh namanya pinjol-pinjol gitu. Oke? Oke. Ya, next kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Ada berita kalau Presiden Jokowi dinilai berhasil dalam menggelar kegiatan G20 tahun ini. Wih. Mungkin ada yang nanya nih Bang, G20 itu apa sih? Nah, G20 itu forum kerjasama yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Nah, agenda itu mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 70% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Beberapa indikator keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam presidensi G20 ini dapat respon positif Bang, dari delegasi maupun organisasi internasional. Nah, respon positif dan support itu ya salah satunya dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mendukung presidensi ini G20. Iya, bener tuh, Gra. Yang gue baca juga nih, Menteri Keuangan juga bilang tuh, kalau presidensi G20 ini itu ngasilin dampak banget loh buat ekonomi Indonesia. Ya nggak? Bener, mantep banget ya Bang. Parah. Soalnya ya melalui acara ini kan, ya ngasih dampak yang positif ke negara kan, kayak biar para kepala negara, menteri, CEO, itu jadinya kayak mandang Indonesia tuh sebagai negara yang stabil untuk berinvestasi gitu kan. Bener. Mantep banget tuh, Gra. Ya, semoga G20 ini bisa bikin Indonesia tuh dilihat di mata dunia. Bener Ya. banget. Oke, kita lanjut ke berita terakhir nih, Gra. Lu tahu Indra Kents nggak sih? Itu yang viral itu ya. Murah banget. Waduh. Nah, gue denger nih kasusnya lah yang masalah binomo itu lah ya. Waduh, nah, iya, itu tuh bener-bener. dia divonis 10 tahun penjara, Gra. Wih.
Nah, tapi dia ngajuin banding. Dia ngajuin banding. Nah, kuasa hukum dia bilang kalau si Indra Kents ini nggak nikmatin uang dari para trader binomo. Kata dia, majelis hukum itu nyampingin bukti persidangan soal Indra Kents ini ngedapetin penghasilan dari Indodax senilai ratusan miliar rupiah. Tapi Bang, infonya sih ya hakimnya tuh bilang kalau dia terbukti secara sah dan bersalah. Ya soalnya dia ngelakuin tindak pidana nyebarin kebohongan gitu kan ke orang-orang. Ya akibatnya rugi gitu kan. Karena ya informasinya gak bener gitu. Serem banget ya. Ya, namanya juga mainan duit. Mainannya Jadi duit. banyak pelanggaran-pelanggaran jadi takut kitanya kan. Ngeri banget. Nah, karena itu makanya Indra Kents ini divonis harus bayar denda maksimal itu 5 miliar. Kalau dia nggak bayar ya diganti hukum penjara selama 10 bulan. Waduh, ngeri banget sih ini lagian mainannya. Takut banget guys. Ya, semoga cepet kelar deh ya masalahnya. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari You Can Call Me K. Yeah. Di video FGR yang judulnya Masjid dan Arab yang Anti Kadrun. Komentarnya gini. Banyak saudara-saudara muslim merindukan masa keemasan Islam, tapi seperti menutup diri dari kemajuan dunia. Kolot konservatif seakan tak mau berbenah. Nah, apa yang dilakukan Uni Emirat Arab adalah contoh yang menuliskan kembali sejarah masa keemasan Islam. Sebagai orang yang non-Islam, saya sangat mendukung praktik-praktik yang dilakukan Uni Emirat Arab. Saya rasa itu bisa membuka mata umat-umat beragama lain tentang Islam dan melunturkan stigma-stigma negatif tentang Islam. Nah, itu gimana tuh Bang? Nah, komentar ini itu menggambarkan fakta tentang umat Islam, bukan bermaksud untuk menghakimi. Tapi karena emang banyak banget umat Islam yang kaya, tapi nggak semuanya, Els. Gitu kan ya? Nah, buktinya ini, Uni Emirat Arab ini telah memberikan contoh beragama secara moderat, seperti yang dibahas dalam videonya Mas Guntur Romli. Karena bersikap moderat itu, makanya Uni Emirat Arab ini jadi negara yang modern dan maju. Nah, kayak gini-gini nih Bang, yang gue agak kesel nih sama orang yang, ya dia tuh nggak mau maju gitu, tidak mau apa sih namanya tuh kayak kolot lah, kayak nggak mau apa sih tuh namanya ngikutin perkembangan zaman. Bener, gitu loh, ketutup pikirannya. Ketutup pikirannya. Kalau kayak gitu kan jadinya ya kayak di mata agama lain, agama Islam jadi jelek kalau semisal kayak gitu kan. Ya makanya itu Bang, jangan sampai ya kayak gini-gini menyebar lah. Betul, Gra. Ya, soalnya itu kan pilihan juga ya. Kalau mau jadi negara miskin, tertinggal, kalah saing, ya silahkan jadi umat Islam yang kolot kasarannya. Atau jadi umat-umat yang beragama apapun, kalau emang mau menutup diri tuh nggak bakal maju dan berkembang gitu loh. Bener banget. Tapi kalau mau jadi bangsa yang maju dan berkembang, apapun itu agamanya, ya harus moderat pemikirannya gitu kan. Simple kok sebenarnya hidup ini. Iya bener banget. Oke, lanjut ke komentar kedua nih, Gra. Dari Sutarjo Gesindu di videonya Shelter CSW yang judulnya Greenpeace batal bikin aksi di KTT G20 Bali. Komentarnya begini. Saya sebagai pecinta lingkungan hidup sangat mendukung aktivitas Greenpeace. Tetapi untuk saat ini tidak. Karena hajatan pemerintah RI sebagai tuan rumah G20 jauh lebih penting untuk perdamaian dunia dan kemajuan ekonomi. Lupakanlah dulu Greenpeace, pulanglah ke ibumu masing-masing. Gimana tuh pendapat Egra? Aduh, komentar ini tuh sebenarnya ya mencoba objektif ya. Ya dia senang dengan perjuangan ya menjaga lingkungan, tapi ya ini juga menyentil Greenpeace juga ya, karena ya dia paham kalau LSM luar negeri itu juga punya penyandang dana, makanya itu dibilang pulanglah ke ibumu masing-masing. Wah, siapa tuh penyokong dananya ya? Tapi kenapa ya? Mereka nggak boleh beraksi di G20 kan pasti pertanyaan ya. Ya, siapapun yang diuntungkan dong dengan aksi Greenpeace ini. Ya, misalnya ya, dia nolak tambang atau lahan sawit, ya tentu ya perusahaan lain dengan produk yang berbeda ya diuntungkan gitu. Ya misalnya produk minyak bunga matahari gitu-gitu. Nah, soal kenapa Greenpeace nggak boleh beraksi di Bali ya karena itu kan ya bisa mencoreng wajah Indonesia gitu loh. Kenapa sih? Ya ini orang lagi bahas soal yang penting, termasuk soal lingkungan. Kok ada yang demo-demo, kan nggak etis banget ya dilihat masyarakat dunia gitu. Benar-benar. Lanjut komentar terakhir nih Bang, dari Marcella Gunawan di video Seruput Kopi dengan judul Rocky Gerung cocok jadi cawapres Anies Baswedan.
Komentarnya gini, saya melihat orang-orang yang ada di Cokro TV jiwanya lepas dan hatinya baik karena terlihat dari setiap wajahnya. Waduh, dalam setiap membawakan acaranya. Semangat dan kompak terus ya Cokro TV. Cie, gimana tuh Bang? Wah, terima kasih banget nih buat pujiannya. Kita bahagia banget nih. Kalau penonton Cokro TV paham bahwa kita ini nggak hanya bikin konten loh, tapi sedang memperjuangkan sesuatu. Misalnya, memperjuangkan toleransi, keadilan, transparansi, dan sebagainya. Ya, jadi misalnya kalau ada yang maki-maki atau neror Cokro TV, ya itu hal biasa ya karena setiap perjuangan pasti ada halangannya. Pasti. Waduh. Ya kalau ada yang nggak suka ya wajar aja, kan nggak semua orang harus sependapat satu suara gitu kan. Bener banget tuh, Gra. Tapi kalau emang ada yang nggak suka nih, atau sampai memaki dan meneror, pasti kelompok-kelompok Ya, ya kita tahu lah ya, gitu lah ya. Nah itulah bedanya penonton Cokro TV sama mereka-mereka orang. Ya beda pendapat itu biasa, namanya juga negara demokrasi. Bener banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!